Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengreni Ratnasari, SPDSD. Saya adalah pembimbing Leksan Bedah SDN Sukatinggal, Kecamatan Arjasari. Hari ini saya akan mempresentasikan buku yang telah saya baca. Saya membuat review dengan teknik Ishikawa Fishbone. Dan buku yang saya baca adalah berjudul Pertemuan Terakhir. Pengarangnya H.S. Rimuda dan kawan-kawan, penerbitnya Tiga Serangkai. What? Apa isi buku ini? Buku ini menceritakan kisah dua anak pengemis dan ibunya yang hidup dengan serba kekurangan dan serba kesusahan. Mereka hanya mengandalkan hidup setiap hari dari belas kasihan orang. Kisahnya mereka hidup berpindah-pindah, kadang tinggal di sebuah gerbong kereta api kosong, kadang mereka pun tinggal di sebuah ladang ubi. Lalu setelah hari-hari berlalu, ibunya mengalami sakit yang sangat keras. Ketika ibunya sakit, kedua anak tersebut merawatnya dengan penuh kasih sayang. Dan ibunya berpesan suatu saat ketika ibunya nanti meninggal, mereka harus mencari ayahnya yang entah ada di mana. Akhirnya setelah ibunya meninggal, mereka diurus dan diangkat anak oleh seorang yang baik hati, yaitu Pak Lurah. Diurus hingga menjadi dewasa dan bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Setelah mereka dewasa, mereka penasaran dan mereka memperoleh wasiat untuk mencari ayahnya hingga mereka bertemu dengan ayahnya. Di pertemuan itulah ayahnya menghembuskan napas terakhir sekaligus menjadi pertemuan pertama dan terakhir bagi kedua anak yang malang itu. Siapa? Tokoh dari cerita ini adalah Amran, Imron, Ibu Amran, Kakek Danu, Pak Harun, Hartati Yuningsih, dan Pak Darsono yang merupakan ayah Amran. Kapan? Kisah ini terjadi pada sekitar tahun 1940-an, yaitu pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu terjadi sebelum zaman sebelum kemerdekaan. Di mana? Kisah ini terjadi di berbagai tempat, diantaranya adalah di sebuah gubuk kecil, di ladang ubi, kemudian di gerbong kereta api kosong, dan kotanya yaitu kota Langkat Tamiang, Aceh, Sumatera Utara. Mengapa? Mengapa kehidupan kedua anak ini sangat susah? Karena kedua anak ini ditinggalkan oleh ayahnya ketika masih kecil. Ibunya dan ayahnya bercerai sehingga ibunya mendapatkan kekerasan fisik dan mental dari ayahnya dan mengalami depresi. Akhirnya setelah ditinggalkan oleh ayahnya, kedua anak tersebut hidup dengan sangat susah bersama ibunya dan mengandalkan dari pemberian dan belas kasihan orang lain. Kadang mereka mendapatkan perlakuan dan diskriminasi serta bullying dari teman-temannya. Mereka pun tidak bisa sekolah karena tidak memiliki biaya. Akhirnya setelah mereka hidup berpindah-pindah dari ladang ubi ataupun gerbong, mereka pun pada akhirnya berpisah dengan ibunya karena ibunya meninggal. Tetapi kedua anak tersebut, Amran dan Imron, adalah anak yang baik dan juga tekun. Setelah diurus oleh Pak Lurah, Amran dan Imron disekolahkan hingga dia akhirnya dewasa, kemudian bisa menempuh pendidikan yang tinggi dengan tekun, rajin ibadah, dan juga menurut kepada orang tua angkatnya. Amran dan Imron pun berhasil untuk menjadi seorang guru. Akhirnya setelah mereka dewasa, mereka mencari sosok ayahnya yang telah lama meninggalkan mereka, hingga mereka pun pergi ke sebuah tempat di Aceh, Langkat, Sumatera Utara, karena mereka dari bukti sebuah foto yang mereka miliki, mereka pun mencari jejak ayahnya. Dan ternyata ayahnya adalah ayah sahabatnya sendiri yang bernama Yuningsih Hartati. Anak tersebut, Yuningsih Hartati itu adalah teman Amran dan Imron semasa sekolah, dan mereka pernah berkunjung ke rumahnya dan melihat foto yang sama di rumah tersebut. Sehingga pada saat itu adalah pertemuan pertama dan terakhir bagi mereka. Ketika bertemu, ayah Imron sangat merasa berdosa, kemudian penyakit jantungnya kambuh sehingga menghembuskan napas terakhir di saat pertemuan itu. Akhirnya Amran dan Imron berpisah di saat itu dengan ayahnya. Ayahnya dimakamkan, kemudian Amran dan Imron kembali lagi ke rumah Bapak Lurah dan hidup dengan bahagia bersama keluarga Pak Lurah
sehingga menjadi manusia yang hebat dan manusia yang meskipun mengalami kesulitan tetapi mereka tetap berusaha untuk menjadi pribadi yang kuat dan baik, dan mereka mencapai kesuksesan dan keberhasilan menjadi seorang guru. Bagaimana mereka mengatasi kesulitan hidup? Mereka mengatasinya dengan penuh ketabahan, terus berdoa kepada Allah, dan juga menyayangi kedua orang tuanya meskipun orang tuanya bercerai dan meninggalkan mereka, tetapi mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat mempertemukan kembali Amran dan Imran bersama ayahnya yang meninggalkannya. Amran dan Imran mengatasi kesulitan hidup dengan cara mereka tabah menghadapinya, kemudian mereka juga menghadapinya dengan penuh kesungguhan sehingga mereka bisa menjadi berhasil. Mungkin seperti itu review isi Kawapisbon dari cerita yang saya buat. Terima kasih, mohon maaf apabila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bandung Literat menuju Kabupaten Bandung yang bedas literat. Kabupaten Bandung, Leksam bedas, bedaskeun.